Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, masih mampu melaksanakan tugas hidup kita sebagai hamba Allah, yaitu kewajiban beribadah. Baru saja sholat maghrib kita laksanakan. Mudah-mudahan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barangkali di dalam sehari ini tadi, mulai pagi sampai sore, ada perbuatan kita yang menyimpang, perbuatan dosa maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuninya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Amin. Pengajian kita masih melanjutkan sebelumnya, yaitu 10 orang yang tidak akan masuk surga dari umatnya Kanjeng Nabi. Walaupun umatnya Kanjeng Nabi, tapi tidak bisa masuk surga. Karena apa? Tidak taat perintah dan melanggar larangan. Sebetulnya mudah saja, orang masuk surga itu mudah, yaitu taat, ya. Dan selamat dari neraka itu juga mudah. Jangan melanggar, gitu aja. Kalau sudah taat, mentaati perintah Allah, kemudian mencegah, ya, menjauhi larangan Allah, selamat tidak masuk surga. Tapi ini ada orang-orang yang tidak begitu, gitu ya. Perintahnya tidak dilaksanakan, tidak taat, ya, dan seringkali larangannya dilanggar. Ya, sebabnya apa? Ada penyebabnya utamanya, seringkali karena tidak mengerti bahwa itu dilarang sehingga dilanggar. Tidak mengerti bahwa itu diperintah, tidak dikerjakan. Sebabnya tidak ngaji gitu. Jadi intinya itu tidak ngaji. Ya, maka Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang keluar rumah pergi menuntut ilmu, ngaji, itu orang dimudahkan menuju surga. Apa sebabnya? Sebab orang ngaji menjadi mengerti. Oh, berarti itu perintah, saya kerjakan, ya. Oh, itu dilarang, saya tinggalkan, ya surga gitu. Maka ngaji ini harus diperhatikan. Kita lihat di sana sini umat Islam banyak yang tidak ngaji, ya. Ya sholat, ya puasa, tapi gara-gara tidak ngaji, banyak yang dilanggar, banyak perintah yang tidak dikerjakan, gitu ya. Ya akhirnya tidak bisa masuk surga. Kanjeng Nabi menerangkan ada 10 tadi, mulai dari pengajian yang lalu, ya. Kemudian ini kelanjutannya, wakila landen aturake li Rasulillahi maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ditanya, ma sahibul kubah, oh enggak, ya, mal utullu, menopo ingkang dipun wastani utul.
Kanjeng Nabi kan menjelaskan ada 10 kelompok yang tidak akan masuk surga, itu kan diantaranya al-utul ini. Nah para sahabat tidak ngerti utul ini apa Kanjeng Nabi. Nah ini kalau tidak ngerti kan tak, akhirnya dilanggar. Kanjeng Nabi jawab, qala Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-utul itu apa? Yaiku alladzi wong layak bukan ora gelem ngapura sapa ladzi anil dambi saking dosa. Orang yang tidak mau memaafkan orang, gitu ya, tidak mau memaafkan orang. Padahal Allah memerintahkan kita supaya memaafkan orang. Wal afina anin nas, orang-orang yang suka memaafkan pada orang, itu kan orang takwa. Jadi orang takwa itu sifatnya adalah suka memaafkan orang. Al afina anin nas. Ini kalau ada orang tidak mau memaafkan, berarti bukan orang takwa, gitu ya. Ya. Dia tidak mau memaafkan orang. Kalau disuruh memaafkan, tolong deh ampuni saya, jawabnya apa? Tidak ada maaf bagimu. Ya dah. Ini kan sering kali kita dengar, tidak ada maaf bagimu. Ini namanya orang sombong. Ya. Kalau salah jalur sepuro gak di sepuro. Namanya minta maaf itu kan barangkali dia itu lupa, ya tidak sengaja melakukan, minta maaf dah. Tidak mau memaafkan, ya. Alladzi la yaqu anil dzambi wa la yaqbalulan ora nerima sapa ladzi al udra ing alasan. Alasannya apa kon nglakoni ngene? Waduh anu kula klintu, nyuwun ngapunten nggih kula salah. Alasane ngene-ngene gak diterima, gitu. Itulah namanya al utul. Orang semacam itu kata Rasul tidak akan masuk surga. Okay? Nah Allah itu maha pemaaf. Maka kita diperintahkan meniru akhlak Allah. Allah itu maha pemaaf. Ya innaka ghafurun rahim. Allah maha pemaaf. Bahkan andai kata ada orang yang dosanya itu sundul langit, ya mohon maaf pada Allah, diampuni semua. Bahkan Raja Fir'aun itu dulu umpama mau minta maaf, nurut, ya dimaafkan oleh Allah. Ya, Raja Fir'aun. Iblis umpama mau minta maaf, ya dimaafkan oleh Allah. Pernah iblis itu matur kepada Nabi Musa, Musa, tolong deh aku, barangkali Anda mau sowan kepada Tuhan, karena Nabi Musa itu kan mukalamah, berdialog dengan Allah, ya diajak berbicara Tuhan. Barangkali apakah Tuhan masih mau memaafkan saya kesalahan saya? Oh ya, nanti saya akan matur sama Tuhan. Nabi Musa ikut seneng gitu. Dan nenek iblis iki gendelo sepuro, akhirnya dadi wong apik, sak donya apik kabeh, kaono maksiat kaono. Itu Nabi Musa seneng dah. Wes aku tak matur pada Allah, ya. Oleh Allah dijawab, "Hai Musa, kalau memang iblis itu mau minta maaf, saya mau memaafkan. Tapi ada syaratnya." Syaratnya apa? Supaya datang ke Adam, ke kuburannya Nabi Adam dan aja. Jalur sepuro ono nang Adam kono. Oke. Disampaikan oleh Nabi Musa. Apa jawabnya? Dulu saja waktu Adam masih hidup, saya sudah tidak mau sama Adam. Sekarang sudah mati, saya suruh datang ke sana. Inilah namanya sombong. Sombong, tidak mau datang ke sana. Ya inilah ya, iblis itu adalah orang yang paling sombong ya tadi itu. Sombong pertama, pahlawan kesombongan, itu orang yang paling pertama. Itu maka oleh Allah dikutuk, tidak akan masuk surga selama-lamanya, bersama anak-anaknya, cucunya, semua masuk neraka, termasuk orang yang ikut. Manusia yang sombong-sombong melok iblis itu. Maka kita jangan sampai sombong, ya. Nah ini orang yang tidak mau memaafkan orang, tidak mau menerima alasan. Wahwa tegese wahwa utawi ladzi
Iku al-mutakabbiru, wong kang sombong. Nah itu namanya orang sombong. Tidak mau memaafkan orang, tidak ada maaf bagimu, ya. Ya, itulah artinya al-utul. Kita jangan sampai punya sifat utul ini, tidak mau memaafkan orang. Ya. Wakila lan den aturake li Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditanya lagi, "Mas zanimu?" Ya, utawi apa punapa utawi kang aran zanim. Kalau tadi itu utul, sekarang zanim. Zanim menika napa Kanjeng Nabi itu ya. Bismillah. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, zanim ya. Zanim iku alladzi wong wulida kang den lahirake sapa ladzi minazina saking zina. Ya, anak zina, anak hasil dari perzinaan. Itu namanya az-zanim. Termasuk tidak akan masuk surga. Kan kasihan itu. Ya. Inilah akibat perbuatan yang jelek, bisa menyebabkan orang lain celaka. Ya. Jadi perbuatan dosa itu ya bisa mencelakakan orang lain. Bukan hanya dia sendiri yang masuk neraka berbuat zina. Zina itu sendiri ya perbuatan yang paling keji di dunia. Maka oleh Allah kita disuruh menjauhi. Wala taqrabuz zina, kowe aja cedek tok iku lho sing dilarang. Kalau sudah masuk tidak perlu dilarang masuk. Yang dilarang mendekatnya aja. Ada sumur, jangan dekat-dekat. Jadi yang dilarang itu mendekatnya. Kalau sudah masuk sumur sudah larang. Ya tidak mungkin. Jadi mendekat saja jangan. Lalu sekarang kini kan anak-anak kita itu perbuatan mendekat zina itu kan sudah di mana-mana. Wong dorong dinikah wis digawa nang ndi. Itu namanya kan mendekat. Mungkin dia bertekad tidak akan melakukan zina. Itu kan tekadnya. Akalnya waktu itu yang ngomong. Tapi setelah di tempat yang sunyi, bukan akalnya yang ngomong, nafsunya yang bicara. Itu. Nafsunya mulai menggelora. Sekali-sekali tidak apa-apa. Ya, itu nafsu. Maka mendekat ini bahaya, gitu ya. Terus sekarang pacaran. Kalau saya katakan, Pak, bagaimana hukumnya pacaran? Haram gitu aja. Tidak usah macam-macam. Kalau begini, kalau haram menuai. Baik itu namanya menutup kemungkinan. Tapi kalau sudah namanya pacaran kemana-mana bareng, turun di nikah, sangat dekat dengan perbuatan zina. Maka kalau sudah seperti itu wajib dinikahkan, wajib. Bukan sunnah, bukan lagi mubah. Kan nikah itu hukum pertamanya adalah mubah, boleh, tidak wajib, tidak sunnah. Itu hukum aslinya. Tapi dari mubah itu bisa berubah jadi wajib kalau sudah seperti itu. Maka orang tua tidak boleh menunda-nunda. Wah, anak wis gede, wis padha gedene, kesana kemari sudah sama-sama kok dijarno tok. Ini orang tuanya ikut dosa. Wajib hukumnya menikah, bukan sunnah lagi. Ya. Kalau sunnah itu kan namanya kepingin, sudah mampu, ingin menikah, sunnah, silakan kerjakan sunnah, mengikuti sunnah Rasul. Tapi aslinya mubah, bukan sunnah. Berubah jadi sunnah, berubah jadi wajib. Bisa berubah jadi makruh. Wong durung kepingin kok rabi. Ala apa kan durung kepingin. Itu makruh. Atau sudah kepingin belum punya biaya, makruh. Jangan dulu. Bab pernikahan itu, orang menikah itu tidak lepas dari tanggung jawab masalah nafkah. Makruh hukumnya. Kecuali kalau dia tekad lah, kalau saya sudah menikah nanti saya akan bekerja dengan baik mencari rezeki, oleh Allah akan dikasih, monggo, tidak apa-apa, silakan. Gitu. Tetapi kalau tidak makruh, bisa jadi haram. Jadi asalnya mubah jadi haram. Kenapa? Kalau tujuannya jelek. Orang menikah kok tujuannya jelek,
Kulo sugih kate tak rabi, kok donyane tak entekno. Itu namanya kan tujuannya jelek itu. Ya? Atau mungkin tujuannya pembunuhan. Nanti akan membunuh. Itu sudah haram. Itulah jadi hukum itu bisa beredar. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu bisa berubah sesuai dengan alasannya, ilatnya, wujudan wa adaman. Dia berubah, ya. Tapi aslinya mubah, ya. Nah, untuk mencegah daripada perbuatan yang sangat berbahaya tadi itu, nikah. Sudah selesai, beres, halal sudah. Maka seorang sahabat, kalau tidak salah itu namanya Ibnu Mas'ud, itu seringkali punya pembantu laki-laki remaja-remaja itu ya, seringkali diumumkan, dikumpulkan, ngene ngelebok kabeh ngene. Sapa di antara niku sing wis kepengin rabi, kate tak rabekno saiki. Macam-macam, nah gitu. Sebab beliau hati-hati, jangan sampai saya punya pembantu ini akhirnya berbuat zina. Ditawar, ayo sapa sing kate rabi tak golekno kan tak rabekno saiki. Sebab apa? Wong kono kadung zina, le rungokno. Iman cendek atiku lepas. Dicabut iman. Kan bahaya itu. Ya. Maka ini akibatnya sangat fatal. Anak yang lahir itu tidak bisa masuk surga. Itu kalau lihat hadis ini ya, Kanjeng Nabi. Adapun secara syariat mungkin ada orang mengatakan kalau orang itu jadi orang takwa kan bisa saja masuk surga. Ya jare kon. Monggo saja dicetak jadi anak yang soleh, anak yang takwa. Mungkin itu tidak mustahil. Tapi Kanjeng Nabi sudah ngedang-dangi, jangan sampai melakukan perzinahan. Ya, ini namanya sadul dzari'ah. Ya. Jangan sampai melakukan perbuatan. Sebab apa? Anaknya itu enggak karu-karuan itu. Anaknya itu ki anake sapa? Nah, kan enggak ada itu. Gitu. Ya anak ibuke, bapake sapa mbuh. Kan ya ta? Ndak karuan. Padahal mau diharapkan mulai Nabi Adam, Ibu Hawa itu anaknya sampai hari kiamat itu ada jalurnya yang resmi gitu loh. Soalnya ini anak sapa? Iki lho bapak, iki lho mbah, iki lan terus itu sampai Nabi Adam itu jelas. Ibu sapa iki. Mestinya begitu. Tapi karena perbuatan zina, bapak tidak karu-karuan. Sapa bapak? Gitu ya. Nah, maka kasihan anaknya kalau seperti itu ya. Tapi ini perbuatan setan. Allah memerintahkan kepada iblis. Iblis itu perintah. Waktu iblis minta tolong kepada Tuhan itu loh, untuk mengalahkan anak cucu Adam. Allah itu maha pengasih penyayang. Iblis yang ditolong, tapi untuk menguji manusia. Ya wis kan tak tulingi. Napa Gusti saben anak Adam iku lahir siji, anakmu lahir siji. Coba satu ini aja sudah. Itu sudah bahaya. Kalau anak Adam ini mati, anakmu mati satu, tidak ada begitu. Bahasanya kalau anaknya Bani Adam itu lahir satu, anakmu lahir satu. Padahal mereka tidak mati. Sebelumnya iblis sudah minta panjang umur, akhirnya oleh Allah dikabulkan sampai hari kiamat. Gitu. Berarti mereka tidak ada yang mati. Lahir terus, tidak ada yang mati. Coba kita bayangkan dengan akal aja, betapa ya kelipatan anak iblis itu. Sehingga ada seorang wali ditampakkan, setiap orang itu seperti lalat. Ya, seperti lalat, anaknya setan itu ada di situ. Setiap orang itu. Iku lho kalau sampai niki di pinggiran niku, masya Allah, lebih dari 10 sampai 100 setan. Kalau kita tidak hati-hati minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh bahaya. Gitu ya. Yang selamat hanya orang yang wirai. Gitu. Kata Allah, wali tadi tanya, ya Allah siapa yang bisa selamat dari setan? Allah menjawab, al-wari', orang yang wirai, orang yang menjaga dirinya daripada perbuatan yang baik. Kalau orang awam, wirai itu artinya menjaga diri dari syubhat. Itu orang awam.
Tapi kalau para ahli arifin, para wali, wirainya para ahli arifin itu, satu adalah sihatul yakin. Yakinnya itu 100%, tidak ragu-ragu tentang surga, tentang neraka, tentang Allah Subhanahu wa taala, yakin. Sihatul yakin. Yang kedua adalah kamalut ta'alluq birabbil alamin. Gondolanya hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Itu para wali, para arifin. Kamalut ta'alluq, gondolannya sedang Allah. Tidak butuh siapa-siapa, hanya Allah. Yang lain tidak bisa menolong, yang nolong hanya Allah. Kamalut ta'alluq. Itu para wali, para wali itu. Kemudian wujudus sukun. Kalau sudah seperti itu tenang. Dia itu tidak macam-macam, tenang, uripe enak, kepenak, tenang. Ya, tamakninatul qalbi, hatinya tentram. Itu para wali. Makanya tidak ada yang lebih enak kehidupannya melebihi kehidupan para wali. Mereka itu alladzina an'amta alaihim. Orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah SWT. Ya, itu. Jadi jadi orang yang sudah mendapatkan pertolongan Allah. Hanya itu yang selamat. Orang yang ikhlas. Setan tidak akan bisa mengalahkan mereka. Ya. Kemudian yang kedua, iblis itu dijanji, minta lagi ya Allah, saya tambah, tolong ditambah lagi ya Tuhan. Ya, kamu saya beri tempat yang baik. Di mana Tuhan? Fi sudurin nas, di dada manusia. Jadi di sini bahaya itu. Maka alladzi waswisu fi sudur. Jadi setan itu datang menggoda. Kalau kita ingat Allah, lari. Kalau kita lupa kepada Allah, masuk lagi. Itu terus alladzi waswisu fi sudur. Ya, al-khannas itu artinya muncul, hilang, muncul, menghilang. Itu setan, ya. Terus minta lagi, Allah tolong ditambah lagi, ya Allah, ditambah lagi. Apa tambahannya itu? Tambahannya yaitu iblis diperintahkan supaya mengerahkan tentaranya. Kerahkan tentaramu. Ada yang jalan kaki, ada yang naik kuda untuk menyerang anak Adam. Bahaya itu. Kalau kita tidak lari kepada Allah, bahaya. Minta lagi ya Allah, tambah lagi ya Tuhan. Oleh Allah dijawab, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Ajalah bersekutu. Anak Adam itu ajak kerjasama. Kerjasama dalam apa? Dalam mencari harta dan menciptakan anak. Gitu. Kerjasama dengan anak Adam mencari harta itu apa? Akhirnya terjadi pencurian, ya, nyolong, maling, korupsi. Itu apa? Riba, yang oleh Allah sudah diharamkan riba itu. Oh, manusia sekarang semakin senang sama riba. Sistem ekonomi dunia mendunia. Itu adalah riba. Kemudian tentang anak, kerjasama mereka, ajak kerjasama dalam menciptakan anak. Zina, terjadi di mana-mana terjadi. Itu setan. Maka kalau sudah terjadi perzinaan, anak yang lahir itu anak setan. Itu anak setan. Lahirnya, tubuhnya itu manusia, tapi hatinya, rohnya setan. Itulah bahayanya zina. Maka oleh Allah menyatakan, wala taqrabuz zina, kamu jangan dekat-dekat. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina itu perbuatan yang paling jelek, paling keji di dunia. Dan jalan yang paling jelek, jalan hidup yang ditempuh mestinya orang itu harus lewat sini menuju surga. Jalan jelek menuju neraka. Itulah perzinaan. Maka kita harus seringkali wanti-wanti sama anak-anak kita. Kalau anaknya sudah mulai ABG, ya, anak baru gede, itu harus hati-hati, ya.
ditawara ya iso kesuwen tak golekno le gitu. Jangan disuruh mencari sendiri. Ini salah juga ya. Orang Islam sekarang ini sudah banyak kalah sama anak. Ya anak suruh cari golek dhewe gitu. Akhirnya apa? Oleh ndingi sore asem. Oleh ndingi sore apa jembatan. Karena wanita jelek-jelek itu. Mek melayune tok. Wah, ayu wah. Persis Cleopatra. Padahal dia tidak ngerti agama sama sekali. Ini bahaya. Maka orang tua harus proaktif. Tak golekno. Harus itu. Anak wanita juga gitu. Jangan menunggu datangnya air dari bun. Lama-lama, jangan. Tarik. Bahasanya Al-Qur'annya Allah menyatakan wa angkihu, nikahkan anakmu. Matobal wa angkihu ayama. Nikahkan orang-orang yang belum punya istri, belum punya suami. Rabekno. Bahasa Jawanya kan begitu. Rabe, ojo dikon rabi dhewe. Maksudnya begitu. Angki nikahkan. Nanti dicarikan, ditolong. Ya apa iki cocok ah? Balik gak cocok kae. Golek sing apa menendok kan. Sekarang ini banyak yang begitu, Pak. Itu kebalik-balik gak cocok. Sing digoleki sugih. Itu sekarang. Ya, sudah semakin rusak gitu ya. Padahal Rasulullah tidak begitu tuntunannya. Kalau ada anakmu ada yang minta itu sudah jelas akhlaknya baik. Dia itu ahli ibadah, iman Islam, kena. Gitu. Kalau tidak nanti akan terjadi malapetaka. Itu Rasulullah. Gitu ya. Maka di sini dikatakan kalau sampai terjadi perzinahan, anaknya tidak masuk surga, kan kasihan itu. Ya. Az-zanim alladzi wulida minaz zina. Wa ulika lan den gantungake sapa ladzi dihubungkan biman maring wong laisa kang ora ana sapa ladzi. Ya, iku minhu sanging man. Dihubungkan anaknya siapa? Anaknya bapak itu padahal bukan. Ya, padahal bukan anaknya orang itu. Ya, karena tidak punya bapak, akhirnya dibapak-bapakkan gitu. Itu anak itu. Padahal bukan. Ya. Wayak udulan lungguh sapa ladzi. Ini lagi maknanya zanim itu yang kedua. Wayak udulan lungguh sapa ladzi ala qari'at tariq ing atase tengahe dalan. Duduk di pinggir-pinggir jalan. Itu juga azanim. Ai a'lahu tegese luhure dalan terus wayak tabu mongko ngerasani sapa ladzi anasai manusa. Ngomong lah karo-karuan, kelompok-kelompok di tepi jalan ngerasani orang, karena ada lewat dirasani, kata ngerasani. Ini juga azanim, itu juga tidak bisa masuk surga itu. Ya, maka kalau ada kebiasaan seperti itu, tolong dirubah. Wis melbu kalau sandi jalan ngono, itu ganggu wong liwat, gitu ya. Fayak tabun nas, wahwa utawi zanim iku zalumun wong kang akeh dolime. Akhirnya berbuat dolim tak? Ya, berbuat zina itu dolim. Dolim terhadap diri sendiri. Wong awake dhewe tempelunan rokok. Iku jenenge kan juga dolim terhadap orang lain. Wal aku utawi kang aran aku, orang yang berani kepada kedua orang tua ini juga tidak masuk surga itu ya. Harus hati-hati. Wal aku utawi kang aran aku, wong kang wani marang wong tua ya. Iku masyhurun, masyhur. Karena pengertiannya sudah mudah dipaham. Yaitu orang yang berani pada orang tua, menyakiti hati orang tua. Itu juga tidak akan masuk surga. Ya, Allah memerintahkan kita supaya mendoakan orang tua. Rabbighfirli wali walidayya, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. Ini kan tidak mendoakan malah menyakiti itu nanti berarti tidak manut sama Tuhan. Allah menyuruh mendoakan orang tua, gak tahu ndongakno, malah ngelarano, kan gitu. Kan berbeda tuh.
Kalau mendoakan ini kan berarti kasih sayang. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah keduanya ya Allah, sebagaimana keduanya sayang kepadaku ketika aku masih kecil. Orang tuaku mendidik aku, sayang. Itu sampai dongane diurui ambek Gusti Allah. Oleh Allah kan diurui itu dongane. Diurui ini lho ndongakno wong tuamu. Oh, ora tau ndongakno wong tua. Maka para ulama menganjurkan kita setiap hari jangan lupa mendoakan orang tua. Ya, syukur setiap selesai sholat jangan lupa. Paling tidak sehari 1 kali atau 3 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Barokah. Kita akan diberi barokah oleh Allah. Barokahnya umur, barokah rezeki. Anak-anak kita akan jadi orang baik-baik. Wadhabitul uquqi utai pelanggarane aran wani. Batasannya apa berani sama orang tua itu? Huwa utawi dhabitul uquq iku an yasdura yen metu minal waladi saking anak apa ma perkara ya ta'alda kang tampa lara sapa alwalidani wong tuwa loro. Pokoknya suatu perbuatan atau ucapan yang menyebabkan orang tuanya itu sakit hatinya. Nah, itu namanya uquq. Uquq atau ak. Orang yang berani pada orang tua. Ya. Au ahadima utawa salah suwijine walidane atau salah satu, bukan keduanya, salah satu aja. Apa ayahnya apa ibunya yang sakit hati tadi. Ya. Bihi kelawan ma idaan krana nginaaken. Ya, ini namanya kan menghina orang tua. Orang tua yang telah mendidik dia, melahirkan dia. Andai kata tidak ada orang tua, ayah dan ibu saya dari mana? Kan gitu ya. Itu harus dipahami. Ya. Menyakiti orang tua. Laisa kang ora nanos apa idaan iku bil hayini gampang fil urfi dalam kebiasaan. Biasanya anak itu tidak begitu. Umumnya anak itu kasih sayang sama orang. Ini kok enggak gitu. Gitu ya. Wa illam yakun senajan ora nono apa ida menyakiti iku muharraman den haramaken lau fa'alahu lamun ngelakoni sapa man ing ida ma'al ghairi sertane wong liya. Melakukan perbuatan yang kalau kita lakukan terhadap orang lain itu tidak dosa, tidak sampai haram. Tapi kalau perbuatan ini dilakukan terhadap orang tua jadi haram. Itu namanya juga menyakiti. Kalau dilakukan pada orang lain tidak sampai dosa. Misalnya di sini, kaan yalqahu, kaya yen to ketemu sapa man ing ghair. Bersumpah dengan orang lain. Fayak tabu maka merenggutaken sapa man fi wajihi ing dalam wajah man. Kita ketemu dengan orang lain merengut misalnya. Ya, merengut. Itu tidak sampai berdosa seperti merengut sama orang tua itulah. Itu bedanya itu. Kalau terhadap orang lain saya kira merengut ya me elek ngono. Dan dia ana merengut apik. Coba tolong kalau ada orang merengut dipoto ya. Mari ngono diduna kon mang ngene itu. Supaya malu. Wong merengut kepethuk wong mesti kudu ajar kok merengut. Tapi tidak sampai dosa. Tidak sampai dosa seperti kepada orang tua. Tapi kalau dilakukan pada orang tua, jangan coba-coba. Dengar ngarepe wong tua merengut. Fayak tubuh mongko merengut fi wajihi ing dalam raine. Au yakdamu utawa ngajoni sapa wong ya alaihi ngatasi ghair fi malain ing dalem wong akeh. Ya ta? Di kumpulan orang banyak atau mungkin jalan kemudian mendahului gitu loh. Ini hanya elek totok romo ngono ae. Ono arek kok
Kata kromo ana wong tua-tua kok ndusi iya gitu ya. Mestinya kan yang tua itu dimuliakan, dia di belakangnya tidak, tapi tidak sampai dosa seperti kalau terhadap orang tua gitu ya. Kalau sampai mendahului orang tua ini sudah jadi dosa gitu ya. Pala yakumu mongko orang ngadeg sapa man lahu kadoe ahad. Di kalangan orang banyak datang orang baru datang, kita tidak berdiri, itu tidak sampai dosa. Tapi kalau orang tua datang ngadeko sambutan wong tuane, salamono ambungan tangan, mestinya begitu. Ini ndak. Nah itu dinilai dosa gitu gitu. Yaku malahu walayak baulan ora peduli. Wong wong tuane ora peduli. Bihi maring man wanah widalika lan sepadane mengkono-mengkono lakon apa saja perbuatan atau ucapan memang saking barang yakti kang netepake sapa ahlul akli wong kang duweni akal wal muruati lan ahli muruah bi annahu kalawan sedene iku mu'dzin ngalarakaken idaan aziman kelawan ngalarakaken temen kang agung. Menurut orang-orang besar, para ulama, perbuatan seperti itu dinilai dosa ya. Wal maqalatut tasi'ata asyrata. Alhamdulillah wallahu alam bisawab. Pengajian yang akan datang insyaallah menginjak makalah yang ke-19. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan sedikit maupun banyak dijadikan ilmu masuk ke dalam hati kita, jadi ilmu yang manfaat, maslahat bidin wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtakhami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasi'a wa tiqlaban naqina Allahumma ij'alna 'aliman fi ilmik wa salihan bi ibadatik Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.